together. That would be great. You're, of course. Abby. You're all right, Abby. Episode 4 dari The Madison dimulai dengan kilas balik lainnya. Dalam adegan ini, Paul membangunkan Preston di pagi buta untuk pergi memancing. Caddis are hatching. Oh, what now? Right now. Let's go. Dia memberitahu Preston bahwa serangga Caddis sedang menetas. Paul mengarahkannya ke tengah sungai agar dia bisa mendapatkan tangkapan yang lebih baik. Suasana menjadi riuh saat Preston menangkap lebih banyak ikan. Saat matahari terbit, mereka duduk di tepi sungai sambil minum kopi. Paul menyebutkan bahwa hari ini adalah ulang tahun Melissa dan ternyata dia adalah seorang duda. Preston mengatakan bahwa terkadang dia khawatir suatu hari nanti Paul akan bangun dan mendapati kehidupan di peternakan itu biasa saja. Is it tomorrow? It's Melissa's birthday. Namun Paul membalas bahwa sudah 20 tahun berlalu dan itu tidak pernah terasa biasa saja. Ketika dia berkata, sampai maut memisahkan kita, yang dia maksud adalah kematiannya. Preston mengatakan dia merasakan hal yang sama. Saat ini, Stacy mengambil air dari sungai dan melihat Lillian. Lillian segera mencoba untuk beradaptasi. Lillian kemudian membacakan surat wasiat dan Stacy merasa lega mengetahui bahwa Preston ingin dimakamkan di peternakan itu. Menurut surat wasiat tersebut, Stacy adalah pelaksana dan penerima warisan. Dan jika ia meninggal, harta warisan akan dibagi rata di antara Abby, Macy, Bridget, dan Paige. Stacy membawa Lillian ke tempat yang rencananya akan digunakan untuk mengubur Preston. Dia menjelaskan bahwa jika dia menjual peternakan itu, pemilik baru dapat menggali kembali jenazah dan mengkremasinya. Lillian kesulitan menjalani hari tanpa Preston. Stacy yakin bahwa dia bisa tinggal di peternakan karena dia merasa paling dekat dengan Preston di sana. Lillian meyakinkan Stacy bahwa dia akan membantu. Okay, so keep it. But keeping it doesn't require you to live. Sementara itu, Paige dan Russell mencoba menyesuaikan diri dengan realitas baru mereka. Paige merasa hubungan mereka telah kehilangan misteri dan merasa khawatir. Untungnya Russell memiliki pendapat yang berbeda. Kayla tiba di peternakan. Paige mengira dia orang India, tetapi gadis-gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penduduk asli Amerika. Dia menjemput Bridget dengan kudanya Shorty dan pergi. Abigail menelepon Kestrel memintanya untuk mengawasi Bridget. Macy mengatakan dia ingin pulang dan Russell setuju. Saat mereka berjalan di ladang mempelajari berbagai hal, Macy mengatakan dia sudah lupa seperti apa rupa Preston. Russell menunjukkan foto itu padanya dan dia menyesalkan bahwa mulai sekarang mereka hanya akan melihatnya dalam foto. It's only been a few days and I already forgot what he looked like. Di tempat lain, Stacy, Lillian, Abby, dan Paige mengunjungi Sheriff untuk mendengarkan perekam data penerbangan terakhir. Van menyarankan agar para putri tidak mendengarkannya, tetapi Stacy harus mendengarkannya. Abby dan Paige bersikeras untuk mendengarkan, jadi Van memutar perekam tersebut, dan pikiran terakhir Preston adalah Stacy. Mereka pulang dengan suasana hati yang muram. Thank you, Tower. We'll get up over. Jesus! Fuck! Just hold on! Stacy! Stacy pergi ke sungai dan berteriak meratapi pilihan hidup Preston.
Van menyemangatinya dengan menceritakan pengalaman hidupnya setelah kehilangan istrinya. Dia mengatakan Stacy lebih baik karena dia tahu apa yang dipikirkan Preston terakhir kali. Van meminta Lil untuk menemui Stacy, yang jelas-jelas sedang dalam tahap penyangkalan dalam proses berduka. Lil menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Preston mencintainya hingga akhir hayatnya. You were the last thought in his mind. Stacy, the very last. Sementara itu, Abby memberitahu Van bahwa dia seharusnya bisa memperingatkannya, dan Van mengatakan bahwa dia sudah melakukannya. Pekerjaannya adalah menyampaikan kabar buruk kepada orang baik, dan dia membencinya. Abby mengusulkan kencan dan bertanya apa yang biasa dilakukan orang saat berkencan di sana. Van mengangkat bahu dan mengakui itu tergantung pada waktu dalam setahun. Untuk saat ini, dia menyarankan untuk mengarungi sungai atau menunggang kuda di pegunungan. Akhirnya mereka setuju untuk mengarungi sungai, dan mereka berciuman sementara Russell mengalihkan perhatian Macy. Mereka sepakat untuk bertemu pukul 4 sore. Run some horses into the mountains? No indoor dates. Pretty average saloon in town. Kemudian, Russell menemukan Paige menangis. Dia mendengar ayahnya meninggal dan Abby masuk, menyuruh mereka bersiap-siap, mereka akan pergi karya wisata. Abby pergi ke pondok Stacy untuk memberitahunya tentang perjalanan lapangan. Namun Stacy mengatakan dia akan tetap tinggal dan meminta Abby untuk menitipkan Macy padanya. Dia juga mengatakan akan mencari Bridget. Dia mendorong Abby untuk lebih terlibat dengan Van, terus membaca jurnal dan mempelajari lebih lanjut tentang memancing. It's hopper season. No more scouring the ground for bugs. Di tempat lain, Liliana mengunjungi gedung pengadilan Madison County untuk mengurus izin pemakaman. Resepsionis memberitahunya bahwa prosesnya akan memakan waktu 90 hari karena warga setempat harus mengajukan keberatan. Lil tidak punya waktu 90 hari, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, Stacy dan Macy pergi memancing. Resepsionis juga menunjukkan bahwa mereka masih dapat melanjutkan pemakaman dan menyampaikan belasungkawa. Please extend our condolences. Paul was a real nice man. He will be missed. Adegan berpindah ke sungai, tempat Paige, Russell, Abby, dan Van sedang mengapung. Van menceritakan bagaimana temannya membunuh seekor singa gunung dengan pisau. Hal ini tampaknya membuat Paige bersemangat, tetapi dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Setelah menyeberangi sungai, Abby berbicara dengan Van tentang harapannya dalam hal hubungan. Dia tidak terlalu berharap menemukan cinta yang sempurna. Van mengaku masih mencintai istrinya tetapi bersedia melanjutkan hubungan dengan Abby. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan ini perlahan dan melihat bagaimana kelanjutannya. Sementara itu, Stacy akhirnya berhasil menangkap ikan dan dia merayakannya bersama Macy. We got a fish! We got a fish! We got a fish! Kembali ke sungai, Russell menatap Paige dan mengatakan bahwa dia cantik. Paige menggodanya untuk masuk ke sungai dan merayunya. Mereka bersenang-senang dan Russell menggendongnya keluar dari air. Di tempat lain, Kyla dan Bridget bersenang-senang menunggang kuda. Tak lama kemudian, Kestrel memberitahu Bridget bahwa dia dibutuhkan kembali ke rumah. Kembali ke peternakan, keluarga itu makan bersama diiringi tawa dan candaan.
Liliana mulai menangis, mengatakan bahwa Preston akan senang melihat mereka seperti ini. Stacy menuangkan lebih banyak anggur dan meminta mereka untuk mulai memikirkan hari esok. Saat itulah mereka akan mengadakan pemakaman. Tomorrow, we bury them.